Baik, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya, selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dengan cara yang pertama mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi atau kasus tersebut. Kumpulan fakta dan yang relevan, kemudian pengujian benar atau salah, dan pengujian paradigma benar lawan benarnya, dan saya meminta pendapat pada beberapa guru tentunya yang mampu memberikan gambaran dan memberikan solusi, membantu saya mencari solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Begitu Bu Dewi. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Ya, dalam mengambil keputusan yang kami hadapi, terutama untuk kasus-kasus yang ada, ini ada dua hal yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini adalah membuat daftar semua fakta yang relevan dalam kasus tersebut, kemudian mengidentifikasinya, dan kemudian apa saja opsi yang ada di dalam kasus tersebut, apa yang harus kami lakukan, apa yang membenarkan pilihan kasus dilema etika tersebut, bagaimana masalah etika ini dapat dicegah, dan keputusannya adalah keputusan yang tidak merugikan semua pihak tentunya. Ya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Ya, untuk langkah-langkah yang biasa kami lakukan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, yaitu mengidentifikasi kasusnya, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, mencari solusi alternatif, mempertimbangkan bukti-bukti, dan pilih dari sejumlah alternatif, dan yang terakhir kita mengambil tindakan. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya, hal-hal yang efektif yang kami lakukan dalam mengambil keputusan kasus dilema etika yaitu menyelidiki kasus dilema etika tersebut, kemudian mengumpulkan berbagai macam informasi yang terkait dengan kasus dilema etika tersebut, menciptakan beberapa alternatif keputusan yang baik untuk dijadikan opsi untuk dipertimbangkan, kemudian mengidentifikasikan resiko kelayakan dan implikasinya dari setiap opsi keputusan, memilih solusi atau keputusan terbaik dari proses identifikasi yang sebelumnya yang sudah dilakukan, dan kemudian mengevaluasi kembali keputusan sebelum diimplementasikan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Iya, hal yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dalam dilema etika antara lain menginginkan solusi jitu, tetapi dengan proses yang instan, gagal membuat tindakan alternatif secara eksplisit, juga di dalamnya terlalu banyak orang yang terlibat, dan juga meremehkan tantangan pada saat pelaksanaan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selanjutnya? Ya, dalam menyelesaikan kasus tidak ada jadwal, yang pasti tentunya disesuaikan dengan adanya kasus. Prosedur yang saya lakukan antara lain melakukan analisis resiko, berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dan memutuskan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Ibu? Ya, faktor yang mempermudah dalam pengambilan pada kasus dilema etika yaitu antara lain pemangku kebijakan atau stakeholder, di antara lain yaitu pengawas, komite
ke sekolah, seluruh warga sekolah, dan juga masukan dari berbagai pihak wali murid. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut, Ibu? Ya. Pembelajaran yang bisa kami petik dari pengalaman mengambil keputusan pada kasus dilema etika, yaitu kita tentunya akan lebih berhati-hati ya dalam mengambil keputusan, lebih mengutamakan nilai kebajikan di dalamnya, adanya cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan itu semuanya. Terima kasih banyak ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Oh iya, saya akan memilih yang paling berpihak pada kebaikan orang banyak atau paling bernilai tinggi dalam prinsip atau memilih berdasarkan harapan saya. Ya, Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini, Ibu? Oh iya, biasanya saya lakukan dengan cara mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat dalam masalah ini, mengumpulkan fakta-fakta, melakukan pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi. Kemudian kami mencari opsi yang ketiga. Oke Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oh ya, kami juga banyak hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah yaitu orientasi pengambilan keputusan memiliki dampak positif pada lingkungan dan atau proses pembelajaran murid, Bu Dewi. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Banyak tantangan yang dihadapi adalah adanya pihak yang kurang sependapat dengan keputusan yang saya ambil, Bu Dewi. Iya. Apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selanjutnya? Oh iya Bu Dewi, saya tidak memiliki jadwal yang khusus dalam menyelesaikan masalah karena kadang masalah datangnya tidak memakai jadwal. Jadi jika ada masalah datang dan saya bisa langsung mengambil kesimpulan, maka segera saya ambil keputusan. Namun jika masalah terlalu berat, maka saya akan musyawarahkan dengan wakil kepala dan wakil urusan sekolah. Setelah dicapai keputusan, kemudian saya sosialisasikan pada elemen yang terlibat dalam dilema etika tersebut, Bu Dewi. Baik Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Ibu? Oh iya Bu Dewi ya, masalah yang muncul bukan masalah yang memiliki kompleksitas tinggi ya. Aktor yang terlibat dalam masalah adalah ya orang-orang terbuka yang siap menerima keputusan dengan baik. Nilai yang bertentangan jelas terlihat dan fakta-fakta data mudah didapat dan detail. Ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda dapat petik
dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika tersebut, Ibu? Oh ya, selama ini ya, pembelajaran yang bisa kami petik dalam pengalaman mengambil keputusan pada kasus dilema etika yaitu diantaranya ya, kita lebih berhati-hati Bu Dewi ya dalam mengambil keputusan, lebih mengutamakan nilai kebijakan di dalamnya cinta dan kasih sayang Bu Dewi ya, kebenaran ya Bu Dewi, keadilan, kebebasan persatuan ekonomi, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan itu semuanya Bu Dewi. Terima kasih.